Kupermalukan suamiku dan selingkuhannya saat mereka diam-diam liburan. Kubekukan kartu kredit mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Sudah 3 bulan terakhir Laras merasa rumah ini berubah. Bukan karena cat tembok atau letak sofa yang bergeser, tapi karena atmosfer yang tak lagi terasa hangat. Dimas, suaminya, semakin sering pulang larut malam. Dulu, setiap pukul 7 malam, suara pintu pagar disusul dengan langkah tergesa dan pelukan hangat di depan pintu adalah rutinitas. Sekarang, kadang baru terdengar pukul 11, kadang tidak pulang sama sekali. Ia mencoba menyangkal, membenarkan dalam kepala bahwa Dimas mungkin memang sedang banyak kerjaan kantor. Tapi tetap saja, perasaan tak enak itu tumbuh, seperti duri kecil di dada yang makin lama makin menusuk. Dan malam itu, ketika Dimas masuk rumah dengan aroma parfum wanita yang tajam dan asing, Laras hanya bisa menatapnya dari ujung ruang makan. Ia tak langsung bertanya. Ia hanya mencium, menghafal bau itu. "Dimas," katanya pelan, menahan napas. "Tadi kamu dari mana?" Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya tertawa singkat sambil membuka kancing kemejanya, lalu melempar tas kerja ke sofa seperti biasa. "Ah, kamu mulai lagi," katanya, mengusap lehernya yang basah oleh keringat. "Curigaan terus. Capek lo, hidup sama kamu begini terus." Laras berdiri di ambang pintu dapur, tangan masih memegang kain lap. Matanya tajam, tapi suaranya tetap rendah. "Aku cuma tanya, Mas, bau parfummu beda. Biasanya kamu pakai aroma kayu. Ini manis, kayak bunga, kayak parfum perempuan." Dimas mengangkat alis, lalu tertawa kecil, kali ini lebih sinis. "Serius, Laras? Kamu ngendusin bau parfum sekarang? Kamu tuh kenapa sih? Nggak percaya suami sendiri?" Bahu Laras turun perlahan. Ia tidak marah, hanya kecewa. Ia tahu permainan ini. Pertanyaan dijawab dengan cemoohan. Kecurigaan dibalas dengan tuduhan balik. Suasana rumah jadi dingin, seperti dinding-dindingnya menyimpan rahasia. Di luar, hujan turun pelan. Mengetuk-ngetuk atap rumah mereka seperti suara dari langit yang ingin ikut bicara. Tapi tak ada yang mendengar. Yang ada hanya 2 orang dalam ruangan yang sama, tapi rasanya seperti berada di 2 dunia yang berbeda. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Laras mulai menyimpan semuanya di dalam hati. Ia tidak menangis, tidak juga berteriak. Ia hanya diam, sambil menatap punggung suaminya yang kini terasa asing. Tapi di balik diam itu, sebuah rencana kecil mulai tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Malam masih panjang. Tapi Laras tahu, hatinya tak akan pernah benar-benar tidur lagi. Hujan deras mengguyur atap malam itu, menciptakan irama monoton yang biasanya menenangkan Laras. Tapi tidak kali ini. Dimas sudah tertidur di sampingnya, dengkurnya halus tapi terdengar begitu jauh. Laras menatap layar ponsel di tangannya yang bergetar pelan. Tangannya gemetar saat membuka tab email yang selama ini tak pernah ia sentuh. Dimas pernah memberinya akses, katanya dulu, biar kamu bisa lihat notifikasi pembayaran tagihan. Tapi Laras tak pernah tertarik. Sampai malam ini, ia mengetik lambat, jari-jarinya seperti berat. Setiap klik terasa seperti mencongkel luka yang belum terbuka. Dan saat kotak masuk terbuka, ia melihatnya. Puluhan notifikasi dari bank. Transaksi hotel mewah di Seminyak. Makan malam di restoran fine dining. Tiket pesawat pulang pergi untuk 2 orang ke Bali. 2 orang. Matanya menyapu detail satu persatu, mencari celah untuk menyangkal. Tapi tak ada. Tanggalnya tepat di hari Dimas bilang ada, training luar kota. Nama hotelnya terlalu mewah untuk sekadar urusan kantor. Dan 2 tiket? Ia tahu Dimas tak pernah bepergian dengan rekan kerja wanita. "Ya Allah," bisiknya lirih. Tenggorokannya tercekat. Ia turun dari ranjang perlahan, memastikan tak membangunkan Dimas. Langkahnya pelan menuju kamar mandi. Di sana,
Di bawah cahaya temaram dan dinginnya lantai keramik, Laras duduk. Lututnya ditarik ke dada. Tangannya masih menggenggam ponsel, tapi pandangannya kosong. Air mata pertama jatuh tanpa suara. Lalu yang lain menyusul, deras dan sulit dibendung. Ia tidak menangis karena tak tahu, tapi karena kini semuanya jelas. Semua kebohongan, semua alasan yang dicampur senyuman sinis itu, nyata. Laras menggigit bibir bawahnya, menahan isak. Ia tak mau anak-anaknya mendengar. "Kenapa, Mas?" katanya pelan, meski tak ada siapa-siapa di sana untuk menjawab. "Apa aku segitu nggak cukupnya?" Di luar, hujan masih turun. Lebih deras dari sebelumnya, seperti langit ikut menangisi rumah yang mulai runtuh dalam diam. Dan di tengah tangisnya, Laras menatap bayangannya di cermin kamar mandi, perempuan lelah dengan mata bengkak dan wajah penuh tanya. Ia tahu, malam ini adalah titik yang tak bisa kembali. Tapi apa yang harus ia lakukan dengan semua bukti ini? Apakah ia akan menunggu penjelasan, atau justru menyiapkan langkah pertama menuju perpisahan? Pertanyaan itu menggantung di udara, dan jawabannya belum bisa ia ucapkan. Pagi datang tanpa pelukan, tanpa obrolan hangat seperti dulu. Dimas sibuk dengan ponselnya di ruang tamu, membalas pesan dengan senyum yang jelas-jelas tak dibuat untuk Laras. Sementara itu, Laras berdiri di dapur, menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin sejak 10 menit lalu. Matanya menatap kosong ke jendela, tapi pikirannya sibuk. Terlalu sibuk. Ia tidak menangis pagi itu. Tidak seperti malam sebelumnya. Air matanya sudah habis. Yang tersisa hanya rasa sunyi dan dingin di dada yang sulit dijelaskan. Di kamar, setelah Dimas berangkat kerja tanpa pamit, Laras duduk di meja rias, membuka laptop, dan mulai mencetak semua bukti. Satu persatu. Transaksi hotel, tiket pesawat, tagihan restoran, hingga bukti login dari lokasi yang tidak pernah ia datangi. Suara printer berdetak pelan, mengisi ruang kamar yang sepi dengan ritme yang justru menenangkan. "Biar semua jelas," gumamnya lirih. Ia mengambil ponsel, memotret setiap detail di layar, menyusun folder khusus dengan nama sederhana, "Untuk diriku sendiri." Kemudian, ia menelepon bank. Suaranya tenang, terlalu tenang untuk seorang istri yang sedang menyiapkan langkah memutus rumah tangga. "Ya, saya ingin blokir semua rekening atas nama suami saya, Dimas Arya," katanya. "Dokumen lengkap akan saya kirim hari ini." Petugas bank sempat terdiam. "Maaf Bu, ada kendala tertentu?" Laras tersenyum kecil, meski tak ada yang bisa melihat senyum itu. "Tidak. Saya hanya ingin memastikan, kalau ada seseorang yang meninggalkan saya, dia tidak membawa harga diri saya pergi bersamanya." Setelah itu, ia membuka aplikasi e-wallet Dimas yang masih tersambung di ponselnya. Ia ganti PIN. Ganti email pemulihan. Satu persatu, ia matikan semua jalur pelarian finansial. Ia tahu ini bukan balas dendam. Ini perlindungan. Ini batas. Di luar kamar, terdengar suara anaknya tertawa kecil karena kartun pagi. Sebuah suara yang menyentuh hati Laras, menyadarkannya bahwa masih ada alasan kuat untuk tetap tegak. Ia mendekat ke jendela, membiarkan sinar matahari pagi menyentuh wajahnya. Dan di dalam dirinya, muncul satu kalimat yang ia ucapkan pelan, tapi mantap. "Kalau rumah ini harus runtuh, aku tidak akan tertimbun di bawahnya." Namun langkah pertama selalu yang paling berat. Dan Laras tahu, keputusan ini akan menuntunnya ke arah yang tidak bisa lagi ia balikkan. Dimas berdiri di depan pintu sambil menarik koper besar warna hitam. Kemejanya rapi, rambutnya ditata lebih necis dari biasanya, dan senyumnya terlalu manis untuk sekadar pergi dinas. Laras berdiri di ambang pintu, wajahnya datar. Tidak ada pelukan, tidak ada pertanyaan, tidak ada ucapan, "Hati-hati di jalan." Hanya satu anggukan ringan dan tangan yang memutar kenop pintu. "2 malam ya," kata Dimas ringan, mencium kening Laras sekenanya. Kerjaannya padat, jadi kayaknya nggak sempat banyak video call. Laras hanya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa. Aku ngerti, Mas." Dimas tidak menyadari tatapan itu. Tatapan yang sudah tak memohon kejelasan, tak mengemis penjelasan. Tatapan seorang perempuan yang sudah selesai merasa bodoh. Saat mobil travel menjemput, Laras melambai pelan dari ambang pintu.
Tapi dalam dadanya, sudah berdebar rapi seperti genderang perang. Ia tahu, permainan sudah dimulai. Hari pertama berlalu. Laras mengantar anak-anak ke sekolah, belanja ke pasar, lalu duduk lama di meja makan sambil menatap notifikasi dari bank. Transaksi baru gagal, limit kartu kredit ditolak. Hari kedua, pagi-pagi, teleponnya berdering. Nama Dimas muncul di layar. Ia angkat dengan suara tenang, seolah tak ada yang istimewa. "Sayang, ini kenapa ya semua kartu ditolak? ATM-ku nggak bisa dipakai. Kartu kredit juga ditolak di hotel. Bahkan saldo OVO-ku nol. Aku nggak bisa pesan ojek." Suara Dimas terdengar panik, nyaris setengah teriak. Laras diam sejenak. Ia mengambil napas panjang, membiarkan suara detik jam di ruang tamu lewat di sela-sela keheningan. Lalu ia berkata datar, pelan, tajam. "Tanyakan pada perempuan yang kau ajak liburan. Mungkin dia bisa bantu bayarin." Hening. Di ujung telepon, suara Dimas menghilang seperti tertelan angin. Laras menutup telepon perlahan, menatap pantulan wajahnya sendiri di layar ponsel. Dingin, tegas, tapi bukan tanpa luka. Detik itu, rumah jadi sunyi. Tapi bukan sunyi yang membuat takut. Ini sunyi yang tenang, seperti jeda sebelum badai baru datang. Laras tahu, Dimas akan kembali dengan 1000 alasan. Tapi yang belum ia tahu adalah, seberapa jauh laki-laki itu akan jatuh saat tak bisa lagi membeli kebohongannya sendiri. Ponsel Laras terus bergetar. Puluhan kali dalam 1 jam. Panggilan masuk. Pesan suara. Chat panjang berisi penyesalan, pengakuan, dan kata-kata yang dulu Laras harap bisa ia dengar. Tapi bukan sekarang, bukan setelah semua bukti telanjang telah ia temukan sendiri. Ia duduk di sofa ruang keluarga, memegang ponselnya dengan wajah datar. Di layar, nama, Dimas, muncul berulang-ulang. Tapi tidak sekalipun ia menyentuh tombol hijau. Suara notifikasi terus berdenting. Pesan demi pesan masuk seperti air bah. "Maafin aku, Ras. Aku hilaf, aku salah, aku bingung, aku nyesel banget, kita bisa bicarain baik-baik, kan?" Lalu pesan suara. Tangisan. Dimas benar-benar menangis. Laras bisa mendengarnya, napas yang tersengal, suara yang pecah. Dulu, mungkin hatinya akan luluh. Tapi kali ini, tidak. Kali ini, ia justru mematikan ponselnya. Sepenuhnya. Ia meletakkannya di laci, menutupnya perlahan, lalu menghembuskan napas panjang. Ia memutuskan, hari ini bukan tentang Dimas. Hari ini tentang dirinya, tentang anak-anaknya, tentang hidup yang tetap harus berjalan, bahkan tanpa suami yang setia. Di dapur, ia memasak dengan anak-anak. Nafisa, si bungsu, mengaduk adonan pancake dengan semangat, sementara Aldi berusaha memecahkan telur tanpa membuat kekacauan. Tawa mereka menggema, ringan, tanpa beban. Sesuatu yang jarang terdengar sejak rumah ini mulai penuh ketegangan. "Nanti kita nonton film ya, Bu?" tanya Aldi dengan mata berbinar. "Tentu," jawab Laras sambil menyeka tepung dari pipi anaknya. "Kita pilih yang lucu ya, biar bisa ketawa rame-rame." Sore harinya, mereka pergi ke taman. Laras duduk di bangku batu, menikmati angin yang meniup rambutnya pelan, sambil mengawasi anak-anak yang berlari di rerumputan. Sinar matahari keemasan memantul di wajah mereka, membuat momen itu terasa seperti lukisan hidup. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Laras merasa damai. Pikirannya masih sesekali terlintas pada Dimas. Pada suara tangisnya. Pada kata-kata minta maaf yang terlambat. Tapi tak ada ruang lagi dalam dadanya untuk iba yang membutakan. Ia sudah terlalu lama hidup dalam harapan semu. Sekarang, ia hanya ingin melihat yang nyata. Tawa anak-anak, langit sore yang biru, dan dirinya sendiri, yang masih berdiri tegak meski pernah dihancurkan. Dan malam itu, sebelum tidur, Laras menatap langit-langit kamar sambil berbisik dalam hati, "Mungkin aku tidak bisa memilih cara Dimas menghancurkan semuanya. Tapi aku bisa memilih bagaimana aku membangunnya kembali." Lalu matanya terpejam dengan tenang, tanpa satupun air mata. Tapi di balik ketenangan itu, ia tahu, badai berikutnya sedang menuju. Hari-hari berlalu dengan tenang. Tidak ada lagi panggilan dari Dimas,
tidak ada lagi pesan yang memohon maaf. Selama 2 hari penuh, Laras menikmati ketenangan itu, meresapi setiap detik kebersamaan dengan anak-anak yang tumbuh bahagia tanpa bayang-bayang ketegangan. Suasana rumah kini terasa lebih ringan, seakan udara segar masuk kembali setelah lama terjebak dalam ruangan penuh debu. Namun, di dalam hati Laras, ada keputusan yang harus diambil, dan itu sudah jelas. Pagi itu, saat anak-anak pergi ke sekolah, Laras membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan sebuah map berisi dokumen yang telah ia siapkan selama beberapa hari terakhir. Ia tidak terburu-buru. Ini bukan keputusan impulsif. Ini adalah langkah yang sudah ia pikirkan matang-matang, jauh lebih matang daripada perasaannya yang pernah jatuh dalam pelukan suaminya yang penuh janji palsu. Dengan tangan yang tak gemetar, ia membuka laptop dan mencari nomor pengacara yang direkomendasikan oleh teman-temannya. Suara ketikan jari-jarinya di atas keyboard terdengar nyaring, tapi itu suara yang menenangkan. Suara yang membawanya semakin dekat dengan kebebasan yang ia dambakan, kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Selamat pagi, Pak. Saya Laras, ingin konsultasi mengenai gugatan cerai, katanya dengan suara yang tegas, tapi penuh ketenangan. Beberapa jam kemudian, ia duduk di ruang tamu pengacara, mendengarkan penjelasan tentang proses perceraian, tentang hak asuh anak, pembagian harta, dan prosedur hukum yang harus dilalui. Semua informasi itu seperti angin segar yang masuk ke paru-parunya, memberi ruang untuk langkah-langkah baru. Ia memutuskan untuk tidak terburu-buru. Segalanya harus melalui proses yang benar, tanpa mengorbankan masa depan anak-anak. Tapi, Bu Laras, saya sarankan untuk berkonsultasi dengan psikolog anak juga, kata pengacara itu dengan hati-hati. Proses perceraian bisa berdampak pada anak-anak. Kita perlu menjaga mental mereka. Laras mengangguk. Itu adalah langkah bijak. Anak-anak bukan hanya buah hati yang perlu dilindungi dari dampak perceraian, tetapi mereka juga perlu merasa bahwa mereka masih memiliki keluarga yang lengkap, meski dalam bentuk yang berbeda. Setelah pertemuan itu, Laras melangkah pulang dengan perasaan lega. Ia tidak merasa cemas. Ia merasa terarah. Ia merasa akhirnya ia menemukan kembali dirinya sendiri. Di rumah, Laras membuka laptop lagi. Kali ini, ia mencari kursus desain grafis online. Sebuah keinginan yang pernah ia pendam jauh sebelum Dimas datang ke hidupnya. Dulu, setelah menikah, ia meninggalkan mimpinya itu. Dulu, ia berpikir bahwa cinta adalah segalanya. Tapi sekarang, ia ingin menghidupkan kembali dirinya yang dulu. Ia ingin berdiri dengan kakinya sendiri, menjadi kreatif, bekerja dengan apa yang ia cintai, tanpa harus bergantung pada cinta yang selama ini menipunya. Laras memulai kursus online itu malam itu juga. Di depan layar, ia merasa seperti menemukan dunia baru. Setiap klik dan gesekan mouse membawanya lebih dekat pada mimpi yang sempat terkubur. Desain grafis, warna, dan bentuk-bentuk yang dulu membuatnya bersemangat kini, mulai menghidupkan kembali api yang hampir padam. Di luar, langit mulai gelap. Anak-anak pulang, tertawa riang setelah seharian di sekolah. Laras menyambut mereka dengan senyum. Tapi kali ini, senyum itu bukan hanya untuk mereka. Senyum itu untuk dirinya sendiri. Ia merasa kembali kepada dirinya yang dulu. Tidak lagi terbelenggu oleh sebuah hubungan yang penuh kebohongan. Tidak lagi merasa lemah karena cinta yang membohongi. Ia siap untuk memulai babak baru, tanpa menunggu orang lain datang untuk mengubah hidupnya. Dengan satu langkah kecil, Laras tahu ia sedang membangun masa depannya. Dan kali ini, ia akan berjalan sendiri, dengan kaki dan tangannya yang kuat. Hari itu terasa seperti hari-hari lainnya. Biasa, hingga ketukan di pintu mengguncang ketenangan Laras. Bunyi itu datang dengan ketergesaan yang khas, ketukan yang agak terburu-buru, namun penuh dengan rasa malu yang tak terucapkan. Laras tahu siapa yang berdiri di balik pintu, meskipun tak perlu membuka mata. Ia tahu Dimas akhirnya kembali. Setelah 2 hari tanpa kabar, setelah segala bentuk permohonan yang terlambat, ia tahu. Ketika ia membuka pintu, sosok Dimas berdiri di sana dengan ransel kumal di pundaknya. Wajahnya tampak kusut, lelah, dan sedikit bingung, seolah baru pertama kali kembali ke rumah yang dulu ia anggap tempat berlindung. Pandangannya mencari Laras, lalu beralih ke ruang tamu yang tampak lebih sepi dan lebih hampa. Di sekelilingnya,
Tidak ada lagi tawa yang menghangatkan ruangan, tidak ada lagi sentuhan kasih sayang yang dulu ia rasakan. Laras berdiri tegak di ambang pintu, matanya menatap kosong, tak menunjukkan emosi lebih dari sekadar kelelahan. Dimas mengangkat tangannya, mencoba memberi salam atau mungkin permohonan maaf. Tapi, Laras sudah terlalu lama menunggu kata-kata yang tidak datang, terlalu lama terjebak dalam janji kosong. "Kamu kenapa tega begini?" tanya Dimas, suaranya bergetar, seperti ingin mengubah segalanya dengan satu pertanyaan yang tidak bisa lagi memberi jawaban yang benar. Laras menatapnya tanpa ekspresi. Hatinya sudah tidak lagi berlarut-larut dalam kebingungan. Ia sudah cukup memahami, sudah cukup merasakan. Tidak ada ruang lagi untuk belas kasihan, tidak ada tempat lagi untuk alasan. "Kamu yang mulai," jawab Laras, suaranya tenang, datar, tapi penuh dengan ketegasan yang tak bisa disangkal. Ia melangkah mundur, memberi ruang bagi Dimas untuk masuk. Meskipun ia tahu, rumah ini sudah tak lagi menjadi milik keduanya. Dimas melangkah masuk, terlihat ragu. Langkahnya berat, seolah rumah ini adalah tempat asing yang sudah kehilangan kenyamanan yang dulu ada. Ketika Dimas melewati ruang tamu, matanya melihat meja di sudut, map berwarna coklat yang tergeletak begitu rapi. Di dalamnya, ada bukti yang akan mengakhiri semuanya. Laras mengambil map itu dari meja dan menyerahkannya dengan tenang kepada Dimas. Tanpa kata, hanya dengan satu gerakan, ia memberikan apa yang harus Dimas hadapi. Di dalam map itu ada segalanya. Bukti perselingkuhan yang tak bisa dibantah, surat kuasa, dan surat gugatan cerai. Semua diserahkan tanpa dramatisasi, tanpa teriakan atau tangisan. Laras sudah terlalu lelah untuk itu. Semua yang harus terjadi sudah tertulis jelas di kertas yang ada di tangan Dimas. Dimas memandang map itu dengan bingung, matanya melotot, mencoba mencerna apa yang baru saja ia terima. Ia membuka map itu dengan gemetar, membaca surat-surat yang ada di dalamnya. Suasana hening sejenak. Tidak ada suara, kecuali napas Dimas yang mulai tersengal-sengal, mencoba menerima kenyataan yang tak bisa ia hindari. Laras berdiri diam di sana, tak bergerak sedikit pun. Ia tidak perlu memberi penjelasan. Kata-kata yang terlalu sering ia ucapkan kini tidak lagi memiliki arti. Yang penting sekarang adalah ketegasan yang ia tunjukkan, keputusan yang sudah ia buat. Dimas menatapnya, mencari sedikit kebaikan di matanya, sedikit ruang untuk kembali. Tapi Laras hanya memandangnya dengan mata yang sudah tidak bisa lagi dipengaruhi oleh janji-janji yang hancur. "Apa ini benar-benar akhir, Ras?" Suara Dimas nyaris terdengar putus asa. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang mulai menyelimuti hatinya, ketakutan yang datang terlambat, saat semuanya sudah hancur. Laras hanya mengangguk sekali, perlahan. "Kamu yang mulai, Mas. Dan aku yang harus mengakhirinya. Untuk diriku, untuk anak-anak, untuk kita semua." Di luar jendela, hujan mulai turun dengan deras. Seperti alam yang turut merasakan kehancuran ini. Tapi di dalam rumah ini, Laras merasa sesuatu yang baru sedang tumbuh. Sesuatu yang jauh lebih kuat, jauh lebih nyata daripada cinta yang pernah ia pertaruhkan. Malam itu, ketika suara hujan mulai mereda, Laras duduk sendirian di kamar tidur mereka. Hanya ada lampu tidur yang menyinari ruangan dengan cahaya lembut, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding yang gelap. Dimas sudah pergi, mungkin dengan harapan bahwa semuanya bisa diperbaiki, atau setidaknya, ia bisa kembali ke dalam pelukan yang dulu ia abaikan. Tapi Laras tahu, tidak ada yang bisa kembali setelah dihancurkan begitu dalam. Ia memandang dirinya di cermin, wajahnya yang pucat, matanya yang merah akibat menangis beberapa hari terakhir. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi perasaan takut. Tidak ada lagi penyesalan yang melilit hati. Air mata yang mengalir bukanlah air mata cinta yang hilang, melainkan air mata pelepasan. Air mata yang menandakan berakhirnya babak hidup yang penuh kebohongan, dan dimulainya babak baru yang ia tulis sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh pipinya yang basah. Lalu, dengan suara lembut, ia mulai berbicara pada dirinya sendiri, seolah berbicara kepada teman yang sedang terluka. "Aku kuat. Aku bisa. Aku layak bahagia." Kalimat itu terdengar sederhana, namun begitu kuat. Seperti mantra yang menguatkan dirinya,
mengingatkan bahwa ia masih bisa bangkit meskipun dunia yang ia kenal runtuh di sekelilingnya. Ia terdiam sejenak, menatap wajahnya di cermin. Merenung. Wajah yang kini tampak lebih dewasa, lebih tegas, meskipun ada goresan kecil yang menunjukkan betapa beratnya perjalanan yang telah dilaluinya. Tapi wajah itu juga memancarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun, kendali atas hidupnya. Untuk pertama kalinya, Laras merasa bahwa ia memegang kendali atas langkah-langkahnya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Di luar, hujan berhenti. Dan malam itu, Laras merasakan ketenangan yang aneh. Tidak ada rasa takut lagi akan masa depan yang gelap, tidak ada keraguan apakah ia bisa berjalan tanpa Dimas di sisinya. Ia tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Ada banyak hal yang harus ia atasi, banyak keputusan yang harus ia buat. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa segala sesuatu yang datang di depannya bisa ia hadapi, karena ia tidak lagi membawa beban yang selama ini mengikatnya. Laras menghela napas panjang, menatap langit malam yang terlihat lewat celah jendela. Tanpa ia sadari, senyumnya muncul, kecil tapi tulus. Ia tahu, mungkin masih ada rintangan yang harus dilewati, masih ada luka yang harus sembuh. Tapi ia juga tahu, bahwa ia tidak lagi berjuang sendirian. Ia punya dirinya sendiri. Ia punya anak-anaknya. Dan itu sudah cukup untuk membuatnya merasa siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, Laras akhirnya tidur dengan damai, tidak terjaga oleh kekhawatiran akan masa depan atau penyesalan akan masa lalu. Air mata yang jatuh adalah air mata terakhir dari masa kelam yang harus ia tinggalkan di belakang. Dan dengan hati yang lebih ringan, ia tahu, hidupnya, kini, benar-benar dimulai lagi. 2 bulan setelah keputusan itu, Laras memulai langkah baru dengan keyakinan yang teguh. Pagi itu, ia sedang mengepak barang-barang terakhir yang masih tertinggal di rumah yang dulu ia sebut rumah mereka. Anak-anak sedang bermain di halaman depan, riang seperti biasa, tanpa rasa cemas yang dulu selalu mengintai. Laras menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Tempat di mana kebahagiaan dan kesedihan bercampur, tempat di mana cinta yang dulu ia percayai akhirnya hancur. Tapi ia tidak menyesal. Justru, ada perasaan lega yang mengalir di dalam dirinya. Hari itu, mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah sederhana, tidak mewah, tapi penuh dengan harapan. Di ruang tamu yang sempit, Laras dan anak-anak mulai mengisi ruang itu dengan tawa dan cerita-cerita baru. Tidak ada lagi ketegangan. Tidak ada lagi perasaan kosong yang menghantui setiap sudut rumah. Hanya ada kebersamaan yang mereka bangun kembali, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Laras memutuskan untuk memulai bisnis kecil-kecilan dari rumah. Ia membuka jasa desain undangan dan logo online, sesuatu yang sudah lama ingin ia lakukan namun tertunda, karena kesibukan rumah tangga. Dengan modal seadanya, ia mengubah kamar tidur yang dulu menjadi ruang tidur pribadi, kini menjadi studio kecil yang penuh dengan berbagai alat desain dan komputer. Di meja itu, ia mulai menggambar dan merancang desain pertama untuk klien yang ia dapatkan melalui media sosial. Pada awalnya, pekerjaan itu berjalan lambat. Klien pertama datang dengan permintaan yang sederhana, namun itu cukup untuk memberinya semangat. Setiap klik mouse, setiap goresan desain di layar komputer, Laras merasa semakin hidup. Setiap pekerjaan yang ia selesaikan bukan hanya hasil karya, tapi juga bukti bahwa ia bisa mandiri. Setiap pembayaran yang ia terima bukan hanya uang, tetapi juga rasa percaya diri yang mulai tumbuh kembali. Seiring berjalannya waktu, pelanggannya semakin banyak. Mulai dari desain undangan pernikahan, kartu ucapan, hingga logo untuk berbagai bisnis kecil, semua ia kerjakan dengan penuh dedikasi. Anak-anak yang dulu sempat merasa kehilangan, kini melihat ibunya sebagai sosok yang kuat. Mereka melihat bagaimana Laras tidak hanya bangkit, tapi juga berkembang. Mereka melihat bagaimana ibunya, yang dulu terpuruk, kini melangkah dengan kepala tegak. Laras juga aktif bergabung dalam komunitas ibu tunggal yang saling mendukung satu sama lain. Di sana, ia bertemu dengan banyak perempuan yang memiliki cerita yang sama. Perempuan yang memilih pergi bukan karena lemah, tapi karena mereka pantas mendapat yang lebih baik. Mereka berbagi tips, dukungan moral, bahkan kadang tawa bersama di tengah segala kesulitan yang mereka hadapi. Dari komunitas itu, Laras tidak hanya mendapat teman-teman baru, tetapi juga kekuatan baru.
Ia tidak merasa sendiri lagi. Di luar sana, dunia terus berputar. Tidak ada lagi perasaan cemas tentang masa depan. Tidak ada lagi keraguan, apakah ia akan bisa berdiri sendiri atau tidak. Laras bukan lagi istri yang ditinggalkan, bukan lagi perempuan yang hidup dalam bayang-bayang orang lain. Ia adalah perempuan yang memilih pergi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia adalah ibu yang bekerja keras untuk masa depan anak-anaknya. Ia adalah Laras yang baru, perempuan yang tahu apa yang ia inginkan dan bagaimana cara meraihnya. Saat malam tiba dan anak-anak tertidur dengan nyenyak, Laras duduk di depan komputernya, menatap layar yang sudah penuh dengan desain-desain yang ia buat. Ia tersenyum kecil, menatap gambar-gambar yang tidak hanya mewakili pekerjaannya, tetapi juga perjalanan hidupnya yang kini semakin terang. "Aku bisa," bisiknya pelan, seperti memberitahu dirinya sendiri bahwa apa yang telah ia mulai tidak akan berhenti. Karena ini adalah awal yang baru. Suatu sore yang tenang, saat matahari mulai merendah di balik pepohonan, Laras duduk di teras rumah kecilnya. Suasana di sekitar rumah terasa damai. Angin sore yang sejuk berhembus lembut, menyentuh rambutnya yang sudah mulai sedikit panjang. Ia menatap langit yang memerah, dengan awan-awan tipis yang melayang perlahan. Di bawahnya, anak-anak sudah tertidur pulas di dalam rumah, setelah hari yang penuh tawa dan kegiatan. Sebuah kebisuan yang hangat menyelimuti seluruh halaman, hanya terdengar suara angin dan gelegar ringan dari burung yang terbang rendah. Laras menyandarkan punggungnya pada dinding teras, membawa secangkir kopi hangat yang baru saja ia buat. Cangkir itu sudah menjadi teman setianya setiap sore, seperti sebuah ritual pribadi yang memberinya ketenangan setelah seharian beraktivitas. Ia menyesap kopi itu perlahan, menikmati setiap tetesnya yang hangat. Rasanya seperti mengalirkan kenyamanan yang dalam, kenyamanan yang dulu pernah ia cari di tempat yang salah. Ketika ia menyandarkan tubuhnya lebih dalam, memejamkan mata untuk sesaat, sebuah rasa damai yang luar biasa menyelimuti hatinya. Rasanya seperti beban yang begitu lama ia pikul akhirnya terangkat tanpa terasa. Sebuah senyum kecil muncul di bibirnya, senyum yang tulus, tanpa rasa cemas, tanpa beban. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakannya. Senyum yang bukan hanya untuk menenangkan orang lain, bukan senyum yang terpaksa, tetapi senyum yang benar-benar datang dari hatinya. Detik itu, di bawah langit yang semakin gelap, dengan angin yang terus berhembus lembut, Laras tahu, ia tidak butuh pria yang hanya setia di bibir, tapi dusta di hati. Ia tidak lagi mencari pengakuan atau kasih sayang yang dibangun atas ketidakjujuran. Apa yang ia butuhkan kini adalah dirinya sendiri yang utuh. Ia butuh dirinya yang bisa berdiri tegak, yang mampu memeluk segala luka dan tetap tersenyum. Laras tahu bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada siapa yang ada di sampingnya, tapi pada bagaimana ia bisa menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia menatap cangkir kopi di tangannya, merasa bersyukur atas setiap langkah yang telah ia ambil. Setiap pilihan, setiap keputusan yang membawanya sampai di titik ini, adalah langkah menuju kebebasan yang sejati. Ia bisa merasakan itu, perasaan yang dulu sangat asing. Sekarang, ia bisa merasakannya begitu dalam. Ia bisa melihat masa depan dengan lebih terang, meskipun tidak ada jaminan pasti. Tapi satu hal yang pasti, ia tahu bagaimana cara melangkah maju, tanpa mengandalkan siapapun selain dirinya sendiri. Laras meletakkan cangkir kopinya di meja kecil di samping teras. Matanya memandang ke arah rumah kecil yang baru mereka buatkan sarang baru, dengan segala kesederhanaannya, namun penuh dengan harapan. Di dalam rumah itu, ada tawa anak-anak yang membangkitkan semangatnya, ada hidup yang penuh dengan makna, meski terkadang keras. Tapi yang lebih penting adalah, ia telah menemukan dirinya sendiri. Dengan atau tanpa Dimas, ia bisa menjalani hidupnya dengan penuh keberanian. Angin sore itu melambai lembut, seolah turut merayakan setiap langkah yang telah ia ambil. Laras menatap jauh ke depan, ke arah cakrawala yang semakin gelap. Ia tahu, perjalanan hidupnya baru dimulai, dan untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapi semuanya. "Aku bisa," bisiknya pelan, lebih untuk dirinya sendiri daripada siapapun. Dan kali ini, ia benar-benar percaya. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.